Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadila Ramadaniati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Oke, baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, baik teman-teman, di video kali ini tuh ada dua yang akan kita bahas sesuai dengan judulnya tadi, yaitu manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang manajemen pendidik. Manajemen pendidik. Apa sih pendidik itu? Teman-teman tahu tidak apa itu pendidik? Jika tidak tahu, jadi teman-teman, pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, lalu pembelajar, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam mewujudkan atau menyelenggarakan pendidikan. Lalu, manajemen itu apa? Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas di video pertama, tetapi di video kali ini akan saya bahas kembali mengenai manajemen. Jadi, manajemen itu adalah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Jadi, kalau digabung, manajemen pendidik adalah apa yo? Jadi, manajemen pendidik itu adalah mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Nah, secara khusus tugas pendidik seperti dosen atau guru itu adalah sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Nah, dalam pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pendidik, bagaimana manajemen pendidik, dan tujuan pendidik. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang manajemen peserta didik. Ada yang tahu tidak apa itu peserta didik? Siapa sih yang disebut dengan peserta didik? Jadi, teman-teman, peserta didik itu adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Jadi, siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa itu adalah peserta didik. Kenapa? Karena dia menjadi objek didik di suatu lembaga pendidikan. Lalu, manajemen peserta didik itu apa? Jadi, teman-teman, manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Nah, teman-teman, manajemen peserta didik ini punya tujuan. Apa sih tujuannya? Jadi, manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Selain itu, manajemen peserta didik juga mempunyai tujuan umum. Apa sih tujuan umum manajemen peserta didik? Nah, jadi teman-teman, tujuan umum manajemen peserta didik ini adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Baik teman-teman, itulah tadi materi kita mengenai manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Nah, di sini saya ada satu soal untuk teman-teman. Teman-teman
bisa jawab dan tulis di kolom komentar. Nah, sekian video dari saya mengenai manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Selanjutnya nantikan video dari saya. Mohon maaf ya jika di dalam penyampaian saya itu kurang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.